Sudah terbukti kok, kita nggak bisa mendamaikan Iran dan Arab Saudi. Kita tidak punya leverage. Islam moderat, non-blok segala macam, bukan lagi leverage dalam paradigma geopolitik sekarang. Sekarang kita harus review kebijakan kita dalam BOP misalnya. Buat saya kita terlalu narsis ya, padahal tidak ada yang memuji-muji kita. Yang ada adalah negara-negara teman-temannya Amerika sendiri menjauh dari Amerika. Kok kita malah mendekati, akibatnya sekarang kita lihat, kita pun ditipu. Masih di Satu Meja The Forum, ditipu Amerika. Mbak Dina, sependapat dengan Pak Dubes? Ya, mungkin saya pikir Pak Dubes ini ya merefer ke ART ya, saya pikir ya. Jadi gini, agreement of reciprocal tariff itu kan ditandatangani pada hari yang sama dengan sidang perdananya BOP ya. Oh, jadi perspektifnya melihat ini menjadi satu kesatuan gitu. Ya, saya pikir jadi gini, ketika ada dua kebijakan strategis besar dilakukan di saat yang hampir bersamaan, bahkan itu dalam hari yang sama, itu dalam praktik diplomasi kelihatan sekali ada policy linkage ya, dan ada ketergantungan satu sama lain, seolah-olah ini syarat untuk ini gitu. Dan saya pikir Pak Presiden berharap dengan perjanjian tarif ini kita punya dapat keuntungan ekonomi. Tapi ternyata kan setelah dipelajari oleh banyak sekali lembaga pemikir ekonomi yang saya baca, itu kan banyak sekali pasal-pasal yang dianggap merugikan Indonesia gitu kan. Tapi juga ada memang tarif yang menguntungkan juga. Betul, ya, tapi ada yang merugikan. Jadi artinya seharusnya ada upaya untuk revisi kan gitu ya. Dan saya pikir ditambah lagi dengan situasi sekarang semakin terbukti bahwa BOP ini tidak bisa menciptakan perdamaian. Justru kan gini ya, sebenarnya kan BOP itu alasan didirikannya kan karena ada resolusi 2803 PBB. Betul, di situ memang ada di resolusi itu ada mandat untuk mendirikan Dewan Perdamaian yang melaksanakan 20 poinnya Trump ini. Tapi kemudian kan Trump membuat sendiri versi dia sendiri yang berbeda dengan yang dimaksud dengan resolusi 2803. Apa maksud di BOP ini? Dia jadi ketuanya. Dia kemudian yang menetapkan aturannya. Piagam BOP ini kita lihat. Tapi dari sisi motivasi, tujuan, itu kan mungkin bisa juga ketika ada inisiatif beberapa negara, kebetulan yang memimpin ada Presiden Amerika untuk menyelesaikan persoalan yang berlarut-larut di the problem, the devil is in the detail gitu loh. Jadi ketika kita baca detailnya, ketika kita baca piagam atau charternya BOP, kan itu sama sekali tidak ada bicara soal Palestina, soal kemerdekaan Palestina itu enggak, bahkan Gaza pun enggak. Tapi kemudian dibentuklah divisi, istilah divisi lah gitu ya, divisi yang disebut Dewan Gaza gitu ya. Dewan Perdamaian Gaza. Jadi beda dengan BOP yang tubuh besarnya, tapi ada Dewan Perdamaian Gaza, Dewan Eksekutif Gaza, ya, Gaza Executive Board. Menjadi bagian dari BOP. Betul. Nah ini yang kemudian sedang fokusnya di sini. Tapi BOP-nya sendiri yang bicara soal perdamaian kan terbukti sekarang kalau memang ingin berdamai, kenapa harus menyerang negara lain yang berdaulat gitu loh maksudnya. Sehingga saya pikir suara-suara publik yang menginginkan Indonesia keluar dari perdamaian karena melihat Trump ini bukanlah pejuang perdamaian. Kenapa kita harus bergabung dengan sebuah lembaga yang memang dibentuk oleh Trump dan kekuasaannya juga didominasi oleh Trump, karena ada hak vetonya Trump misalnya, keanggotaannya kan juga harus atas restu Trump juga. Nah, saya pikir Indonesia, bangsa Indonesia ini yang punya sangat keterikatan emosionalnya sangat besar ya dengan Palestina, simpatinya orang Indonesia dengan Palestina itu sangat besar, sehingga publik itu melihat ini satu paket semuanya. Ini satu paket bahwa Trump ini sama sekali tidak memperjuangkan Palestina dan bahkan justru membantu Israel untuk menyerang Iran. Saya ke Ulta. Kalau dari penjelasan Mbak Dina kan memposisikan bahwa ada satu ikatan emosional bangsa Indonesia mencederai perjuangan Palestina dan sebagainya. Tapi satu sisi lain kan juga ini ada upaya baru untuk menyelesaikan persoalan di sana, dan Pak Prabowo secara aktif mengatakan kalau untuk perdamaian kenapa tidak? Iya, pertama tadi yang menanggapi yang di awal bahwa terkesan KTT perdananya BOP kemudian ada hal yang transaksional berdasar dengan hal-hal yang trade tadi gitu. Menurut saya ini oversimplifying. Hanya karena kebetulan waktunya bersamaan. Ya, karena maksud saya seorang Trump. Ya.
seorang Trump yang bahkan Netanyahu itu untuk melobi mungkin ya sehingga menyerang Iran sampai sekarang itu dalam masa presidensialnya administrasinya Trump baru bertemu 6 kali. Ya. Presiden Indonesia sudah bertemu 2 kali, artinya ini ada 2 kompartemen yang berbeda. Dan ini tidak bisa disimplify dengan ini karena ini kemudian menjadi ini. Itu kan agak apa namanya? Anda mau bilang bahwa jangan kaitkan soal itu ada kategori sesat berpikir namanya false dichotomy. Oke. Jadi tidak bisa dikatakan ini seperti ini kemudian ada transaksi di balik itu. Ya. Ini adalah kesempatan bagi Pak Presiden, Menlu, Pak Erlangga juga Menko ya waktu itu mengatakan bahwa ini forumnya di sini tentang BOP kita di sini. Jadi tidak ada campur aduk itu. Terus yang kedua adalah tentang apa tadi ya? Pertanyaannya? Posisinya Indonesia ketika disampaikan bahwa ini kan mencederai rasa. Tadi Pak Kiai sendiri ya sebagai Waketum MUI ya yang sangat kita hormati menyatakan bahwa sekecil apapun ruang yang bisa kita manfaatkan akan kita manfaatkan untuk mencapai kemerdekaan Palestina. Dan perlu diingat juga baca detail lagi bahwa di pasal 19 dan 20 itu ada menjelaskan tentang transition to statehood untuk Palestina ini. Memang bertahap ya kan, dan Indonesia juga mengatakan bahwa kalau misalnya ini dalam waktu 3 tahun kita belum ada transaksi 17T yang selalu diumbar-umbar itu ya, nggak ada sama sekali. Kalau misalnya dalam waktu 3 tahun tidak ada perkembangan nih, ya udah kita menarik diri dari ini. Dan satu lagi, jangan melihat kita bergabung ke BOP kemudian semua pintu tertutup, enggak. Kita masih bisa menggunakan channel-channel diplomatik yang lain. Bahkan termasuk evaluasi terhadap BOP sendiri kan sudah disampaikan. Kita akan lakukan jika ada nanti KTT lagi, maka Indonesia akan bersuara di sana. Oke, Kiai. Yap. Kiai kan MUI menjadi salah satu pihak yang hadir di pertemuan di awal gitu kan, dan waktu itu keluar tanda kutip bisa kita simpulkan mendukung lah, tapi terakhir juga mengkoreksi. MUI persisnya seperti apa sih sikapnya? Ya jelas sikapnya itu mempunyai keinginan yang tinggi sekali bahwa Palestina merdeka. Bahwa kalau perang itu ya berhenti. Kan gitu. Bahwa asul khairun minal harb. Bahwa damai itu lebih baik daripada perang. Itu inti daripada message-nya MUI kepada Presiden. Maka kalau kira-kira di sana tidak ada harapan untuk bisa yang diminta itu, ya keluar. Kan kayak gitu. Sekarang ada harapan nggak? Cara memaknainya kan begitu kan. Sekarang ada harapan nggak? Lah Presiden kan menyampaikan bahwa masih ada harapan. Oh, masih ada harapan. Ya, Presiden menyampaikan. Kalau menurut MUI? Ya, kalau menurut saya sekarang, saya minimal saya ya, namanya usaha. Sekarang minta kita dapat sesuatu, tapi tenguk-tenguk, nggak ngopo-ngopo. Ayo. Benar. Terus apa? Tidak cukup dengan mengutuk ya, saja. Kita minta sesuatu yang besar namanya kemerdekaan, namanya perdamaian, tapi ngomong doang terus cuma diem aja kayak gini nggak melakukan apa-apa. Itu pun jadi itu pun kan nggak tepat ketika demikian. Nah, yang paling tepat sesungguhnya message ini itu Presiden untuk bisa melakukan diplomasi jaipongan. Jaipongan, saya baru mau nanya itu kan. Nah, gimana tuh posisi jaipongan itu? Nah, sekarang aja nih lihat nih perkembangannya ya. Keluar atau masuk? Perkembangannya. Ketika tadi tarikannya Bu, ya Israel, Amerika, Iran, dah mau dikumpulin atau dibatasi di situ saja. Ternyata enggak juga bisa kan? Karena apa? Ada negara-negara Gulf country yang mengikut atau bahkan kiblatnya karena merasa diproteksi oleh Amerika, dilindungi oleh Amerika. Saudi misalnya, atau Bahrain atau lainnya. Akhirnya ini mau tidak mau kan menjadinya ke Amerika kan. Nah, ketika demikian, ternyata pemain utamanya adalah Amerika, ya, berarti harus didekati begitu. Ketika demikian itu, jaipongan diplomasi gimana itu? Penting. Apa itu? Jaipongan itu semua. Kalau misalnya deket nih dengan Amerika, deket. Contohnya Saudi, contohnya
Bahrain atau lainnya. Jempolnya diinjak juga kok. Ya. Tapi kalau jauh, seperti Iran kan jauh, ditimpuin, tung. Ya. Lalu gimana bangsa Indonesia yang bebas aktif? Ya harus pinter main jepongan. Kalau mau diinjek jempolnya, ya ditarik mundur jempolnya. Tapi kalau mau ditimpuk, ya harus berani begini. Nah ini harapan kami, Presiden untuk bisa melakukan itu. Husnudzonnya saya, Presiden lagi melakukan itu. Dan menjaga Anda bayangkan hari ini, ya, hitung kekuatan Indonesia dengan Iran, bandingkan. Ayo, Indonesia punya misil seperti Iran, bisa membuat roket-roket dan drone, bisa enggak? Wong kita beli, wong pesawat yang kita beli saja second, kalau untuk perang kira-kira terbang, didiemin saja, ntar kan jatuh sendiri. Nah, gitu kira-kira. Dibandingkan dengan itu saja, yang terjadi bisa begini. Yang perang di Iran, di Hormuz yang perang. Yang lampunya mati loh 20 hari rowahunya Pak Menteri Bahlil. Itu Indonesia. Yang perang di Iran, yang di stop di Hormuz, yang lampunya mati di Indonesia. Menteri Bahlil. Jadi persisnya Pak Kiai tetap merekomendasikan, Pak Kiai merekomendasikan Indonesia tetap ada di BOP atau melihat, tapi jangan dijawab dulu, satu meja akan kembali setelah yang satu ini.